Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Rumah Kentang The Beginning 2019. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke, berlatarkan tahun 1958 di sebuah rumah. Keluarga Wongso cepat-cepat membereskan barangnya untuk minggat. Terdengar ketukan pintu. Bu Wongso pun ngecek, tentu saja kosong dan hanya disambut kentang gelondong. Ia turun ke lantai bawah yang sudah dipenuhi kentang dengan kuali nyala. Di baliknya ada sosok tinggi besar menerkam. Pak Wongso yang ikut turun gak menemukan istrinya sehingga keluar mencarinya menggunakan obor. Ia masuk ke gudang, di hadapannya ada kuali yang lebih besar dengan sang sosok siap mengeksekusi. Film pun dimulai. 20 tahun kemudian kita diperlihatkan penulis novel bernama Adrian yang mempromosikan buku terbarunya. Kabar buruknya, penjualan novel Adrian semakin hari semakin turun karena ceritanya monoton. Saya mau kamu bikin dari pengalaman kamu sendiri, Adrian. Di rumah, Adrian bersama Sophie berunding mencari inspirasi. Tiba-tiba, kentang gelondong nyeruduk album kenangannya Sophie. Kita bisa cari inspirasi di villa keluarga kamu ini. Mereka pun langsung OTW ke Bandung bersama 3 anaknya. Iseng-iseng, Nala membuka buku harian Nina. Jadi Kak Nina baru putus ya sama Kak Faiz ya? Baru masuk Gapura, mereka dihadang-dadang yang menawarkan jimat untuk keselamatan serta memperingatkan. Banyak tradisi yang kalian tidak tahu. Hati-hati. Sampailah mereka di rumah yang tak lain tak bukan adalah rumah keluarga Wongso. Mereka disambut Bidarti yang merawat rumah ini, namun gak mau tinggal di sini karena kepinginnya lebih banyak ngumpul sama keluarga. Mereka lanjut ke kamar masing-masing. Nina menunjukkan kamar Bayu karena ia mau sendiri. Disinilah Bayu melihat sosok sehingga menghampirinya. Tiba-tiba kentang gelondong sendiri. Ia ngetuk pintunya Nina untuk laporan. Tentu saja udah nggak ada apa-apa. Sedangkan Sophie mengenang orang tuanya, yaitu keluarga Wongso yang menghilang tanpa jejak. Oleh karena itu, ia tidak mau anak-anaknya merasakan hal yang sama. Aku dan kamu akan selalu menjaga anak kita. Anak-anak main ke kebun kentang. Nina dan Nala lomba panen kentang. Sophie mendatangi Bayu yang lagi ngukir kentang. Nina yang obok-obok tanaman kentang melihat pintu gudang membuka sendiri. Iseng-iseng ia ngintip. Mereka masuk ke dalam menyaksikan kuali raksasa yang sejarahnya dibuat untuk masak sup kentang di masa panen. Kuali sebesar ini sih, jangankan buat masak sup kentang. Buat ngerebus nasi segede Bayu aja bisa. Mereka pun pulang. Malam hari, Adrian mulai ngetik novel. Datanglah Nala yang ngajak makan malam. Terlihat Nina masih belum move on sehingga Sophie mencoba menghiburnya. Kamu akan menemukan seseorang yang lebih baik. Nina lanjut tidur. Ternyata ada Sophie di sampingnya. Sophie mengajak keluar, tiba-tiba hilang begitu saja. Sophie sudah di luar rumah sehingga Nina mengejar dengan lentera. Nala yang terbangun melihat Sophie ke gudang. Sementara Sophie yang asli sedang gambar untuk mengilustrasikan novel Adrian. Namun gambarannya nggak sesuai. Ketika aku ini bercerita tentang Tony Nugraha, bukan satu keluarga seperti itu. Datanglah Nala yang melapor jika Nina keluar rumah sendirian. Sophie jadi-jadian masuk gudang diikuti dengan Nina. Tentu saja di dalam nggak ada siapa-siapa. Kompor nyala sendiri merebus kentang di dalamnya. Keluar juga seekor sosok. Nina pun digeret menuju kuali. Sophie sekeluarga yang nyusul mendapati Nina sudah hilang. Bahkan ada trisula yang potongan baju Nina nempel di sana. Pagi hari, Sophie masih menangisi kepergian Nina. Adrian pun menyarankan agar mereka kembali ke Jakarta sekarang juga. Namun, Sophie nggak mau pergi sebelum Nina ketemu. Aku nggak mau pasrah, aku nggak mau pasrah kayak dulu. Mereka lanjut ke dalam untuk makan bersama. Sophie beserta para ciwi ke pasar, barangkali ada warga yang melihat Nina. Di sela-sela kegiatan ini, Nala minta lihat mainan. Bayu pun tertarik membeli peluit bambu. Sophie dan Darti melanjutkan penelusuran sedangkan Uwa yang membayar.
Ternyata yang menjual adalah Dadang. Ia memberikan sebuah kalung jimat. Jimat ini digunakan untuk menangkal kekuatan jahat sang penghuni rumah keluarga Sophie. Hati-hati. Percakapan berakhir karena Sophie datang. Malam hari, Sophie menemani Bayu tidur. Aku nggak pernah lihat Kak Nina ya. Pukul 11:30, Sophie keluar kamar. Seketika pintu membuka sendiri, di dalamnya ada sosok yang merayap di dinding. Bayu pun memanggil Nala, padahal si sosok ada di belakangnya. Sophie dan Adrian pun datang karena mendengar jeritan Bayu. Ia mengaku jika habis melihat Nina dalam wujud jahat. Nala yang sebel karena Bayu berisik ngajak Adrian tidur di kamar Nina, sementara Sophie menenangkan Bayu. Sekali lagi, Bayu terbangun karena melihat Nina ngajak main peluit yang barusan dibeli. Sementara Adrian kembali memprotes Sophie karena gambarannya nggak sesuai dengan novel. Mereka ngecek ke kamar Bayu kemudian keluar. Uwak yang tertidur pulas menjatuhkan jimatnya. Untung ia berhasil mengambil lagi. Nina menggiring Bayu ke gudang yang tentu saja bagian dari manipulasi. Bayu duduk santuy di gudang tersebut hingga menemukan peluitnya. Dan inilah Nina. Seperti biasa, pintu terkunci hingga Bayu digeret si sosok. Sophie dan Adrian yang datang pun sekali lagi sudah terlambat dan hanya menyisakan peluit Bayu. Adrian juga menemukan pintu menuju basement yang di dalamnya terdapat sajen. Paginya, polisi mengadakan penyelidikan di gudang tersebut. Uwak menunjukkan jimat pemberian Dadang sambil menjelaskan, Mama sama Papa tetap menghilang juga kan? tentu saja Sophie nggak percaya. Bahkan ia merampas jimat tersebut untuk dibuang. Malam hari, Nala tidur bersama Sophie. Nala terbangun melihat ke bawah, ternyata lampu gudang nyala, kemudian dilihat lagi, mati sendiri. Pukul 12 tepat, pintu kamar membuka karena ada kentang gelundung yang sudah bergambar wajah. Di sini juga Sophie melihat Nina dan Bayu. Ia nututin ke bawah, tentu saja dah hilang. Uwak yang nggak bisa tidur nengok ke kolong. Ia melihat sekeliling hingga dipannya terangkat sendiri. Uwak pun berhadapan 1 lawan 1 dengan si sosok. Sophie yang mengetahui hal ini hanya bisa menyaksikan Uwak mencoba dimatoikan. Dokter mengatakan jika Uwak sekarang tidak bisa bergerak dan berbicara, sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Tapi Wak nggak mau dibawa ke rumah sakit, Dok. Ya diusahakan. Adrian mengganti semua kunci pintu dan jendela. Sophie beranggapan jika cara ini nggak bakal berhasil karena si sosok nggak bakal pergi dengan mudah. Uwak mau berbicara sehingga diberikan mainan hurufnya Nala. Sophie juga menemukan buku gambarnya berisi gambar-gambar random. Berarti aku juga diambil kayak Nina dan Bayu. Akibat hal ini, Sophie mencari jimatnya di tengah angin kencang. Asyik-asyik tidur, Nala didatangi Sophie jadi-jadian. Seperti biasa, ngajak main. Kabar baiknya, Sophie yang asli menemukan jimatnya satu persatu. Nala diajak ke ruang tamu untuk ditunjukkan wujud asli Sophie jadi-jadian. Hujan kentang pun harus dihadapi oleh Nala. Sophie yang asli datang beserta Adrian. Mereka ngurek-ngurek timbunan kentang hingga menemukan basement sehingga memasukinya. Lampu dinyalakan, ternyata berisi mayat-mayat segar yang baru saja dimakan. Disinilah Nala dipersiapkan untuk dimakan. Adrian dan Sophie pun harus menghadapi pasukan mayat hidup yang kali ini berhasil takluk dengan jimatnya Sophie, sehingga mereka berhasil membawa Nala sampai ke atas. Uwak menyuruh mereka menemui Dadang. To the point, Dadang menyatakan jika orang tua Sophie menghilang akibat pesugihan yang dilakukannya. Bapak sama ibu saya tuh nggak mungkin melakukan hal itu, Mang. Scene flashback ketika keluarga Wongso hidup dalam kesusahan karena selalu gagal panen. Inilah latar belakang mengapa mereka membuat perjanjian dengan setan agar cepat kaya. Syaratnya, mereka harus menyembah sang setan seumur hidup, menerima sang setan tinggal di rumah, dan memberikan tumbal manusia. Mereka pun membeli bocil cacat dengan harga tinggi untuk dimasak menjadi sup, kemudian dimakan. Dengan demikian, keluarga Wongso kaya raya dan panennya selalu berhasil. Lama-kelamaan mereka takut jika Sophie juga turut menjadi korban sehingga mereka menitipkannya ke Uwak. Namun si setan marah minta tumbal.
Keluarga Wongso pun mau memutus perjanjian tersebut, tentu saja sudah nggak bisa. Adapun setan di rumah Sophie sekarang adalah arwah penasaran dari si bocil cacat. Solusi untuk mengembalikan anak-anak Sophie adalah mereka harus mengadakan ritual pertemuan langsung dengan setan tersebut untuk menanyakan apa maunya. Dadang hanya bisa memberikan buku tutor karena Saya tidak mungkin ikut. itu artinya Dadang terlibat karena dialah dukun yang mengantarkan keluarga Wongso melakukan pesugihan. Sesungguhnya saya menyesal. Mereka langsung persiapan ritual dengan syarat apapun yang terjadi tidak boleh ada yang nengok ke belakang. Sophie pun yang membacakan mantra. Pertemukanlah aku dengan dia. Seketika tungku nyala merebus kentang dalam kuali sehingga arwah si bocil datang untuk menyatakan kemauannya, yaitu membuat keluarga Sophie merasakan seperti apa yang ia rasakan. Satu permintaan si arwah bocil agar ia mau mengembalikan anak-anak Sophie adalah mereka harus menemukan ibu si arwah bocil yang telah menumbalkannya. Itu sudah lama sekali, mungkin dia sudah meninggal. Itu bukan urusanku. Dadang yang tidur pulas mendengar suara hentakan sehingga membangunkan istrinya yang ternyata Dadang keluar kamar dan menemukan tetesan darah dari sang istri yang sudah meninggal. Tak lama, Dadang pun nyusul. Adrian memanggil Nala yang bersama Uwa agar Sophie bisa mendengarkan cerita yang sebenarnya dari Uwa. Si Uwa minta jimatnya dimakan sehingga ia berhasil memuntahkan bongkahan kentang di tenggorokannya. Scene flashback ketika Dadang mengetahui si ibu dan anak kecil yang menyusun sajen untuk membutakan arwah anaknya sehingga tidak tahu siapa yang menumbalkannya. Maka dari itu sajen harus dihancurkan agar inisial si ibu ketahuan. Mereka pun langsung berangkat. Sophie jadi-jadian mendatangi Adrian dan Nala karena ia sudah tahu siapa ibu yang dimaksud. Syaratnya mereka harus melepas jimatnya kemudian diajak masuk ke basement. Mereka digiring melewati kumpulan mayat. Hingga sampai ujung basement, Sophie muntah bongkahan kentang kemudian menunjukkan wujud aslinya yang ternyata adalah si bocil. Kejar-kejaran terjadi, tentu saja si bocil selalu satu langkah di depan mereka. Pasukan mayat hidup pun dikerahkan. Beruntung Adrian menemukan lorong yang dapat dimasuki. Sementara Sophie dan Uwa yang asli sudah sampai di gudang. Langsung membuka basement tempat sajen yang kali ini terlihat masih baru. Masalahnya yang biasa masuk ke basement tersebut hanya mereka. Dan Widarti. Scene flashback, benar saja ibu si bocil adalah Bidarti. Sophie langsung menyiram tempat itu dengan minyak tanah untuk kemudian dibakar. Ia mendengar suara Nala dari basement sehingga ia nyusul ke lorong yang ternyata tersambung. Sementara Adrian dan Nala masih mencari jalan keluar, berakhir dengan kebuntuan. Disinilah Sophie berhasil menemukan mereka. Kau sudah dibutakan sama ini. Ia langsung membakar sajen terakhir sehingga mata buta si bocil sembuh dan keluarga Sophie selamat. Mereka langsung keluar melewati basement rumah. Pencarian Nina dan Bayu diteruskan. Mereka ke kebun kentang hingga sesuatu bergerak yang tak lain tak bukan adalah Bayu. Tak lama Nina pun juga ditemukan. Mereka langsung cepat-cepat pergi dari rumah tersebut. Bidarti terbangun dari tidurnya karena mendengar suara anaknya. Ia menemukan kentang berserakan beserta sajen yang sudah dibakar. Disinilah Bidarti menerima karmanya. Seketika ia diseret ke gudang untuk dijadikan sup. Sementara keluarga Sophie sudah OTW dalam keadaan tenang. Keesokan harinya, warga melaksanakan tradisi setelah panen, yaitu makan sup kentang bareng. 6 bulan kemudian, Adrian mempromosikan novel terbarunya yang ditulis berdasarkan kisah yang dialaminya. Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 5,9 dari IMDb. Untuk rating versi saya beri nilai 6,7. Sampai di sini rangkum film Rumah Kentang The Beginning 2019 dan see you next video.